Review jurnal teori topologi superkonduktor pada keramik suhu tinggi oleh autornya J.C. Phillips, dibawakan oleh saya sendiri, Roy Manurung. Abstrak. Pertama, superkonduktor keramik yang diolah secara optimal menunjukkan suhu transisi TC lebih besar daripada logam yang digabungkan dengan superkonduktor yang kuat seperti timbal. TC sama dengan 7,2 Kelvin, EG per KTC sama dengan 4,5, dan menunjukkan banyak fitur yang tampaknya bertentangan dengan teori superkonduktivitas BCS berdasarkan interaksi pasangan elektron ponon yang saling berinteraksi. 2. Pendapat bahwa paradoks sederhana ini diselesaikan dalam kerangka kerja Pauling-Phillips. Model jaringan dopan yang terprogram dari superkonduktor keramik yang sebelumnya telah menjelaskan banyak fitur dari sifat transportasi keadaan normal dari bahan-bahan ini dan berhasil memprediksi batas atas terendah yang ketat untuk TC pada kupret dan piptit. Pendahuluan. 1. Keramik high temperature superconductivity atau ATSC sering membuat bingung para teori dibandingkan dengan logam biasa. Pure metal keramik ini menunjukkan banyak anomali bahkan dalam keadaan normal, sehingga tidak mengherankan jika sifat superkonduktifnya seharusnya bahkan lebih tidak terduga. Semua teori mikroskopis yang diketahui dari superkonduktor logam didasarkan pada model BCS dari Cooper pairs yang dibentuk oleh interaksi elektron ponon yang menarik serta membanjiri interaksi kolom yang saling tolak-menolak. Namun banyak fitur interaksi elektron ponon di teori BCS yang dikonfirmasi tampak lemah atau tidak ada dalam spektrum infrared merah dari keramik ATSC. Pembahasan. Keramik sering menunjukkan beberapa fase dan harus didoping agar tidak hanya superkonduktif tetapi bahkan metalik. Situasi ini mengharuskan dengan ditemukan pada magnesium diborit dengan TC 40 Kelvin, salah satu contoh yang ideal dari superkonduktor kristal BCS logam, di mana TC dapat dihitung dengan cukup akurat, termasuk efek dari bagian yang terkait dengan interaksi elektron ponon yang terpasang. Selanjutnya, ketika magnesium diborit didoping oleh substitusi dengan 10% dari aluminium di situs magnesium atau C di situs B, TC menurun drastis hingga 10 Kelvin, mungkin karena hamburan inelastis gelombang Bloch dan oleh dopan. Maka dapat dilihat dari doping kimia yang berlawanan ini, sudah jelas bahwa sesuatu yang sangat berbeda dari superkonduktivitas logam pasti terjadi untuk menyebabkan ATSC keramik. Demikian penjelasan ATSC keramik berdasarkan gabungan pertukaran ponon dan spin boson. Metode 1. Model zigzag interlayer model perlokatif atau ZZIP pertama kali diusulkan tahun 1989. Dapat digunakan untuk menghitung dalam keadaan normal atau sifat superkonduktif. Model konduktivitas ZZIP Pauling-Phillips telah berhasil di mana salah satu atau semua kombinasi putaran dan ponon dalam model kontinum telah gagal. Lanjut metode kuantum perlokasi atau perlokasi kuantum. Dalam model perlokasi ada dua faktor yang harus dipertimbangkan. 1. Anisotropi planar dari celah energi EG. 2. Probabilitas P di mana celah akan merembes pada suhu tertentu. Perlokatif angular gap equation, persamaan gap atau istilah sudut perlokatif. Persamaan gap diperoleh dengan merata-ratakan untuk mendapatkan EG sama dengan I2 per I1, di mana I2 sama dengan D kali EG kali P dan I1 sama dengan D kali P dengan O lebih kecil sama dengan Pi per 4, di mana ditemukan bahwa EG sama dengan EG pangkat max per N tambah 1. Kesimpulan, 1. Jaringan ZZIP telah terorganisasi sendiri dan terprogram meskipun hal tersebut masih sangat sulit untuk dijelaskan. 2. Ada aspek menarik dari ATSC keramik terprogram yang layak untuk dibahas lebih lanjut karena realisasinya telah menghadirkan banyak masalah praktis terutama yang berkaitan dengan pemrograman. 3. Beberapa aspek dari masalah ini mungkin dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat-sifat keramik ATSC dengan memprogramnya secara klasik pada suhu tinggi, misalnya T lebih besar 300 Kelvin dalam medan listrik dan atau magnet yang diterapkan dan kemudian mengoperasikannya pada T lebih kecil TC. Masuk ke contoh soal. Yang pertama, sebutkan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam kuantum perlokasi. A. Konektivitas dan superkonduktivitas. B. Anisotropi planar dan probabilitas. C. Inelastis gelombang dan superkonduktivitas. D. Superkonduktivitas dan probabilitas. Diketahui, kuantum perlokasi merupakan suatu metode dalam superkonduktivitas keramik. Ditanya faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam quantum perlocation.
Penyelesaian dalam model perlokasi ada dua faktor, yaitu satu anisotropi planar dari celah energi EG, dua probabilitas P bahwa celah akan merembes pada sudut tertentu. Maka jawabannya B. Nomor 2, model zigzag interlayer model perlokatif jejak api dapat digunakan untuk menghitung sifat superkonduktif. Pilihannya benar atau salah. Diketahui model zigzag interlayer model perlokatif pertama kali diusulkan pada tahun 1989 pada proses pengukuran sifat superkonduktivitas. Ditanya benar atau salah. Penyelesaian, model zigzag interlayer model perlokatif atau JZIP pertama kali diusulkan tahun 1989. Dapat digunakan untuk menghitung baik dalam keadaan normal atau sifat superkonduktif. Maka jawabannya benar. Contoh soal ketiga, persamaan yang tepat untuk merata-ratakan gap pada perlokatif angular gap equation adalah pilihannya A, EG sama dengan EG pangkat max per N tambah 10, B, EG sama dengan EG min per N tambah 1, C, EG sama dengan EG min per N tambah 10, D, EG sama dengan EG pangkat max per N tambah 1. Diketahui, persamaan gap diperoleh dengan merata-ratakan untuk mendapatkan EG sama dengan I2 per I1, di mana I2 sama dengan D kali etilena glikol kali P, dan I1 sama dengan D kali P dengan 0 sama dengan lebih kecil sama dengan pi per 4. Ditanya persamaan untuk menemukan nilai rata-rata. Penyelesaian persamaan gap diperoleh dengan merata-ratakan untuk mendapatkan EG sama dengan I2 per I1. Di mana I2 sama dengan D kali EG kali P dan I1 sama dengan D kali P dengan 0 lebih kecil sama dengan pi per 4. Maka EG sama dengan EG pangkat max per N tambah 1. Jawabannya D. Contoh soal keempat, jelaskan secara singkat metode quantum perlocation. Diketahui metode quantum perlocation, ditanya penjelasan secara singkat. Maka jawabannya, perlokasi kuantum harus terjadi secara koheren pada setiap filamen perlokatif. Jadi untuk perlokasi kuantum harus menganggap P sebagai amplitudo probabilitas dengan sifat analitik yang khas. Harus akan dibawa pada setiap filamen oleh paket gelombang yang terdiri dari gelombang Bloch. Paket gelombang akan memiliki energi rata-rata E dan kecepatan rata-rata P. Contoh soal kelima, di bawah ini merupakan alternatif sederhana untuk melepaskan BCS. A. Interlayer perlokatif, B. Garis Fermi, C. Occam-Gregor, D. Jahn-Teller. Diketahui pelepasan BCS. Ditanya alternatif sederhana untuk pelepasan BCS. Penyelesaian, teori berdasarkan fenomena mikro superkonduktor yang penting adalah teori BCS. Teori yang dibungkakan oleh J. Barden, L. Cooper, dan R telah ditemukan alternatif sederhana untuk melepaskan BCS dengan Occam-Gregor. Maka jawabannya C. Untuk referensinya ada seperti ini. Ada sampai 29. Sekian dan terima kasih.